Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi 3 Divisi terakhir 057. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan Sistem Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. Baik, latar belakang. Penting untuk memahami bahwa dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat dan perubahan lingkungan yang cepat, keputusan yang diambil oleh organisasi dapat menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan sumbangan signifikan dalam konteks pengembangan strategi bisnis yang berbasis teknologi di era yang semakin digital ini. Dengan merinci dan mendalam dalam memahami pemanfaatan sistem teknologi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi organisasi dalam mengoptimalkan manfaat teknologi ini, meningkatkan daya saing, dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara sistem informasi melakukan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan melalui pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, bagaimana cara sistem informasi untuk memberikan pengaruh terhadap teknologi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan analisis data yang lebih canggih dan prediksi yang lebih akurat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh sistem informasi terhadap teknologi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pengembangan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dan adaptif. Yang kedua, untuk pengembangan sistem informasi yang dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Batasan istilah. Berikut ini adalah penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk variabel tersebut, yaitu yang pertama, pemanfaatan. Pemanfaatan yang dimaksud dalam grant ini adalah pemanfaatan sistem teknologi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, sistem. Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berfokus pada sistem yang digunakan untuk teknologi kecerdasan buatan. Yang ketiga, teknologi. Teknologi berfokus pada suatu alat bantu yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. Yang keempat, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini berfokus untuk menggali berbagai macam keputusan bisnis yang efektif. Yang kelima, pengambilan keputusan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengambilan keputusan terhadap teknologi kecerdasan buatan. Selanjutnya, penelitian yang terdahulu. Pertama, dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence yang dilakukan oleh Feby Widianti, Septiki Subagio, Rakean P. Madharma Wahyu, alias Magistrianto. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam jurnal penelitian ini berisi penjelasan bahwa strategi bisnis yang menggunakan kecerdasan buatan memiliki banyak manfaat, antara lain peningkatan analisis data, personalisasi pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, pengembangan produk atau layanan inovatif, dan peningkatan keputusan bisnis berdasarkan perkiraan dan analisis yang lebih baik. Judul yang kedua yaitu penerapan kecerdasan buatan dalam analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan oleh Dia Ayu Larasati. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kasus. Dalam artikel ini berisi penjelasan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis masing-masing perusahaan. Pengenalan kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu perusahaan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi risiko. Dengan data yang dianalisis oleh kecerdasan buatan, perusahaan dapat membuat keputusan berdasarkan
bukti, dan mengoptimalkan strategi bisnis mereka. Yang ketiga, berjudul pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen perubahan pada kegiatan bisnis di era globalisasi, yang dilakukan oleh Aksi Hendro, Prabowo, Atlet Mertayasa, dan Nur Saibah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi perpustakaan yang diperoleh dari Google Scholar dan Elsevier. Dalam jurnal penelitian ini berisi menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis yaitu e-commerce, analisis data untuk mengambil keputusan, penggunaan kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital dan media sosial, kolaborasi dan komunikasi digital. Penggunaan manajemen perubahan di sisi lain mencakup adopsi teknologi baru, merger dan akuisisi, dan fleksibilitas organisasi. Selanjutnya, landasan teori. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat diartikan juga sebagai bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan algoritma yang dapat meniru kemampuan manusia untuk belajar, memproses informasi, dan membuat keputusan. Sistem AI menggunakan teknik machine learning untuk meningkatkan kinerja mereka seiring waktu, membuatnya relevan dalam konteks pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan, menurut Wang dan Ruhe berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Teori ini menyoroti pendekatan rasional dan perilaku dalam pengambilan keputusan, serta strategi untuk meningkatkan kualitas keputusan di tingkat organisasi. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang mencakup jaringan SPD atau sistem pengolahan data, dilengkapi saluran komunikasi digunakan dalam sistem manajemen informasi. Konsep sistem informasi mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi. Dalam konteks kecerdasan buatan, sistem informasi mengintegrasikan teknologi AI untuk meningkatkan kapabilitas analisis data, membantu proses pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan kinerja organisasi. Selanjutnya, konsep inovasi dan adopsi teknologi. Teori ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi baru di lingkungan bisnis. Dalam konteks ini, penelitian memeriksa bagaimana organisasi dapat mengadopsi sistem kecerdasan buatan dan mengatasi hambatan seperti resistensi perubahan dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, konsep manajemen strategis. Manajemen strategis adalah rencana yang dibuat dan dikelola mempertimbangkan berbagai aspek untuk mempengaruhi rencana. Menurut George R. Steiner dan John B. Miner, manajemen strategi adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perumusan kebijakan atau strategi puncak perusahaan dan implementasinya dalam organisasi publik dan swasta. Etika dan keamanan kecerdasan buatan. Menurut Farid dan Surata menjelaskan, secara umum etika dibagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum menjelaskan seperti bagaimana dan juga mengapa seorang mengambil keputusan yang etis. Etika khusus, etika adalah bagaimana seorang menerapkan nilai-nilai dan prinsip normal di dalam bidang kehidupan yang khusus. Dalam konteks kecerdasan buatan, perhatian terhadap aspek etika dan keamanan sangat penting. Teori ini membahas tanggung jawab sosial organisasi dalam menggunakan teknologi ini, melibatkan perlindungan data, transparansi, dan kebijakan konsep etika. Selanjutnya, konsep kinerja bisnis. Kinerja dapat merujuk pada hasil aktual atau keluaran dari kegiatan tertentu. Bagaimana suatu kegiatan dilakukan atau kemampuan untuk memperoleh hasil. Menurut Saumila, kinerja bisnis melibatkan evaluasi efektivitas operasional dan pencapaian tujuan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis melalui pengambilan keputusan yang lebih tepat, waktu, dan efisien. Selanjutnya, komunikasi efektif. Komunikasi efektif diperlukan dalam mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan. Teori ini membahas pentingnya komunikasi yang baik untuk mendapatkan dukungan, memfasilitasi pelatihan, dan memastikan penggunaan teknologi yang sukses di seluruh organisasi.
Baik, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian case study research atau studi kasus dan bersifat deskriptif. Adapun beberapa studi kasus yang diangkat untuk penelitian ini: optimalisasi rantai pasok dengan AI dalam perusahaan manufaktur. Yang kedua, peningkatan efisiensi keputusan pemasaran dengan AI di perusahaan e-commerce. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data, dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan karakteristik dan fenomena yang terjadi. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Dalam pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis sumber data yang sekunder, di mana data yang diperoleh atau dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang telah ada, seperti karangan ilmiah dan sumber tertulis lainnya. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengamatan terhadap teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang diperoleh melalui Google Scholar dan Elsevier. Setelah melakukan studi kepustakaan melalui Google Scholar dan Elsevier, penelitian ini melibatkan teknik pengumpulan data tambahan melalui studi kasus. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan 3 tahapan, yaitu reduksi, pengujian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu data dari berbagai sumber dikumpulkan dan disaring untuk mengidentifikasi data yang paling relevan dengan objek penelitian. Langkah selanjutnya adalah penyajian data, di mana data yang disaring dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap pola, tren, dan temuan penting. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Analisis data pada tingkat ini digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pemanfaatan sistem teknologi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sekian presentasi penelitian proposal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.